Di area sini saya melihat ada beberapa sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Selamat malam sahabat Sekar. Semoga kabar kalian semua baik, sehat lahir dan batin, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa, serta diberkahi dan dirahmati olehnya. Malam ini kami sedang menapaki perjalanan menuju punden atau petilasan yang berada di wilayah Ngurah, tepatnya di Desa Ngurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyelami sisi sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkandung di tempat ini. Tentu semua kita lakukan dengan tetap berpegang teguh pada akidah kita sebagai umat beriman. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, sejatinya kita sedang mengenang jasa para leluhur, mendoakan agar segala amal baik mereka diterima Allah Tuhan yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita memiliki jati diri yang luhur, maka sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur, sebagai bentuk rasa hormat dan syukur atas warisan budaya yang mereka tinggalkan. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Terdapat beberapa versi sejarah mengenai Rondo Kuning, namun saya akan menggunakan versi berikut. Versi sang perawat Putri Ratih Manggalih. Di masa lalu, sebelum langit Jawa dipayungi oleh Panji Majapahit, di sebuah lembah tenang di wilayah Ngurah, Kediri, hiduplah seorang wanita yang dikenal sebagai Mbah Rondo Kuning. Namanya tak disebutkan dalam kitab-kitab, namun namanya harum di hati rakyat, sebab ia adalah sosok pengasuh yang setia dan sakti dari seorang putri keturunan raja, Putri Ratih Manggalih. Putri Ratih Manggalih adalah anak dari salah satu istri selir raja yang tinggal di istana selatan Gunung Wilis. Sejak kecil, ia disembunyikan dari pusat kekuasaan demi melindunginya dari perebutan tahta. Dibesarkan di tengah alam oleh seorang wanita bijak yang dikenal dengan nama Nyai Rondo Kuning. Sang putri tumbuh dalam kedamaian, jauh dari intrik istana. Rondo Kuning sendiri bukan orang biasa. Ia adalah mantan abdi dalam dan tabib istana yang meninggalkan kemewahan setelah suaminya gugur dalam pengkhianatan istana. Ia mengenakan selendang kuning sebagai lambang kesucian dan tekadnya untuk menjaga amanah terakhir dari ibu sang putri, menjaga Ratih Manggalih sampai dewasa. Tugas dan pelarian. Selama bertahun-tahun mereka tinggal berpindah-pindah. Namun, ketika Putri Ratih telah menginjak usia remaja, terdengar kabar bahwa pihak istana mengetahui tempat persembunyiannya. Maka Mbah Rondo membawa sang putri ke hutan Ngurah, tempat yang dianggap sakral oleh para leluhur karena dipercaya sebagai tanah netral, tempat para resi dahulu bertapa. Di sanalah Rondo Kuning membangun gubuk kecil untuk melindung. Setiap malam ia berdoa kepada Sang Hyang untuk melindungi sang putri. Ia juga mengajarkan Ratih Manggalih tentang ilmu pengobatan, sastra Jawa kuno, dan lelaku spiritual. Akhir perjalanan. Namun takdir berkata lain. Sang putri wafat secara misterius di usia muda. Beberapa mengatakan ia diracun oleh utusan istana. Yang lainnya menyebut ia meninggal karena kerasukan roh penunggu hutan. Rondo Kuning sangat terpukul. Ia menolak kembali ke dunia luar dan memilih betapa di dekat makam sang putri. Warga yang melihatnya dari kejauhan menyebutnya sebagai Mbah Rondo berselendang kuning, yang sering terlihat duduk diam di bawah pohon beringin tua sambil membaca doa-doa dalam bahasa kuno. Ketika Rondo Kuning wafat, tubuhnya tidak ditemukan. Konon ia moksa
menyatu dengan alam, meninggalkan hanya selendang kuningnya yang tergantung di ranting pohon. Bagi sahabat Sekar yang berniat ziarah ke Punden atau petilasan ini, silakan datang dengan niat dan tujuan yang baik. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan agung para leluhur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa-doa dan hajat kita, serta melimpahkan rahmat-Nya kepada tempat ini. Demikian sahabat sekalian, semoga perjalanan malam ini membawa manfaat, menambah wawasan dan mempererat ikatan spiritual serta kebudayaan kita. Ingat, sebagai insan beriman kita tetap bertawakal dan berserah diri hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sebagai cucu kita juga punya tanggung jawab, menjaga warisan para pendahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sekar, malam ini saya sudah berada di Punden atau petilasannya Mbah Rondo Kuning atau Mbah Gira. Yang berada di Desa Ngurah, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau dan tempat ini. Semoga dirahmati dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita masuk ke dalam dan melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Di area sini saya melihat ada beberapa sosok. Untuk sosok pertama saya melihat ada seorang perempuan. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan sedikit berisi. Beliau memakai sebuah baju berwarna putih serta dilengkapi dengan mahkota bertumpuk berwarna emas. Dan untuk sosok kedua, beliau juga seorang perempuan memakai baju berwarna kuning. Untuk postur tubuhnya pendek dan sedikit berisi. Beliau disanggul. Dan untuk sosok ketiga, saya melihat ada seekor ular
berwarna putih. Di area sini saya melihat ada dua sosok. Untuk sosok pertama, beliau seorang nenek berpakaian berwarna coklat, dilengkapi sebuah kerudung. Beliau memiliki postur tubuh yang pendek dan kurus. Dan untuk sosok kedua, beliau seorang kakek memiliki postur tubuh yang pendek, bungkuk, dan kurus. Pakaiannya juga berwarna coklat. Energi di area sini sangatlah besar dan memiliki sebuah aura yang berwarnakan emas. Di area sini saya melihat ada sebuah tombak seperti trisula. Yang dikelilingi oleh 5 cahaya berwarna merah. Di sini juga ada beberapa seperti keris, godong, dan yang lainnya. Energinya cukup besar dan warna auranya berwarnakan emas. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati. Mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.